Oh, selamat pagi para pecinta buih batu hias. Jumpa lagi kita dalam acara channel Cupang Quail Farm. Yang pada saat ini kita akan membuat tutorial bagaimana menyiapkan kandang untuk buih batu hias. Kandang portable yang sudah ada dari toko. Coba kita isi dengan perlengkapan untuk buih batu hias supaya mereka bisa nyaman dan tidak stres tinggal di kandang yang kecil. Karena keterbatasan lahan, kita di Cupang Quail Farm hanya bisa memakai kandang yang portable saja. Yang perlu kita persiapkan adalah kandang besi. Kenapa kandang besi? Karena untuk menghindari para predator seperti tikus, kucing, dan lain sebagainya, supaya tidak diserang buih batu hiasnya, tidak dimakan atau digigit. Selain itu, yang perlu selain kandang besi, yang perlu kita siapkan adalah ini sarang tempat buih batu hias nanti akan tidur atau bertelur. Ini sarangnya. Ini dapat kita beli di toko-toko burung yang terdekat di rumah kita. Terus ini juga sarang juga. Ini untuk tempat dia bertelur juga atau mau untuk mengumpet juga. Terbuat dari anyaman semi rotan, dan atau kita bisa juga pakai kandang marmut untuk mempercantik kandang buih batu hiasnya. Kemudian juga yang harus kita siapkan adalah bata juga, bata-bata untuk sebagai penyekat atau ganjal. Dan juga tidak lupa kita juga harus siapkan adalah ini spanduk bekas atau banner dan lain sebagainya yang kita pakai untuk menutupi kandang yang kandang besi dari sisi kiri, kanan maupun atas dan belakang. Ya tujuannya untuk ini sih, untuk meredam hawa dingin sih. Jadi biar kandangnya hangat kalau di malam hari dengan diterangi lampu. Selain itu yang harus kita siapkan adalah ini pasir zeolit. Pasir zeolit ini yang bisa dipakai untuk kucing anggora atau kucing hias, untuk supaya mereka ketika mereka pipis atau pup tidak bau. Dan ini kita pakai untuk meredam bau dari kotoran atau urin dari buih batu hias. Ini yang kita pakai adalah pasir zeolit nomor 2. Kemudian kita siapkan kawat-kawat juga. Ini kawat-kawat ini fungsinya adalah untuk menggantung dari lampu tempat makan, dispenser makan maupun dispenser minum yang nanti akan kita gantung. Seperti itu. Oke, tambah panjang lebar lagi, kita coba akan merakit kandangnya satu persatu dan kita lihat hasil akhirnya. Sekarang kita bikin penutup kandangnya, yaitu dengan menggunakan spanduk bekas atau banner. Ukurannya adalah panjangnya itu kalau dari atas ini adalah 60 cm dan dari sini adalah 37 cm kali 2. Jadi total itu adalah 134 cm dari bawah sampai ke sana. Dan lebarnya adalah 4. Lebarnya ini 42 cm. Dan untuk penutup belakang juga kita ukur juga sama 60 cm kali 42 cm. Jadi nanti belakang juga kita tutup dengan menggunakan banner bekas atau spanduk bekas. Ini coba kita masukkan ke dalam kandang, kita atur aja.
buat pengganjal. Dan juga buat tempat nongkrong puyuh. Dan juga bisa dipakai untuk supaya tidak bergeser. Dan setelah kita melakukan penyusunan seperti ini, kita setel tempat minumnya, kita ukur untuk gantungannya dari ke bawah supaya nanti tidak tersiprat dengan pasir-pasir dan juga sisa-sisa makanan. Ini juga tempat minum juga kita gantung juga dispenser. Ini juga kita kasih jarak supaya tidak tersiprat atau terkena pasir atau sisa makanan yang biasanya bikin tempat minum jadi bau. Dan ini sudah kita taruh sarang tempat ngumpet, sarang untuk bertelur, dan juga bisa untuk ngumpet juga. Kemudian ada hiasan dari kandang yang tadi saya bilang kandang marmut, ternyata ini adalah kandang hamster. Kemudian ini adalah batu bata yang kita susun untuk mengganjal yang sarang sebelah supaya mereka ada tempat buat nongkrong, buat duduk-duduk. Karena buat batu hias sangat suka sekali dengan duduk di atas batu. Kemudian nanti bawahnya ini kita kasih pasir zeolit, ini yang sudah kita siapkan. Kita tinggal sebarkan saja pasir zeolit ini. Nah, seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk meredam bau, ya, meredam bau dari sisa kotoran puyuh batu dan urinnya. Jadi untuk meredam lah. Dan juga selain itu fungsinya juga untuk rekreasi, karena puyuh batu itu sangat suka dengan mandi debu atau mandi pasir. Dia sangat suka sekali dengan mandi pasir. Jadi harus kita kasih supaya mereka nggak stres. Mereka sangat suka mandi batu pasir. Nah, seperti ini. Nanti kita ratakan lagi. Kita masih kurang, kita tambahkan lagi pasirnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kandang yang lucu dan imut, membuat puyuh batu betah untuk tinggal dan bersarang dan bertelur. Tinggal kita tutup saja nanti dengan bekas spanduk atau banner supaya kandangnya menjadi hangat ketika di malam hari, dan tidak pasangin lampu. Oke, beginilah hasil akhir dari mendekorasi kandang besi. Nah, hasil akhirnya sudah kita tutupi dengan terpal atau expander kanan kiri, jadi untuk menjaga kehangatan dari kandang di malam hari. Jadi dengan adanya ini dia akan melindungi dari hawa dingin dan juga dari serangan-serangan predator juga, seperti tikus, kucing, dan bawang tatakan juga kita pakai untuk melindungi dari serangan tikus dari bawah. Kebanyakan kelemahan dari kandang besi ini, kalau kita pakai tatakannya, orang yang melihara burung atau yang melihara puyuh dan sebagainya, itu kadang-kadang kaki-kakinya itu diserang oleh tikus dari bawah, yang mereka cedera sampai mati. Dan itu antisipasinya adalah makanya kita pasang tatakannya di dalam. Nah, diharapkan dengan desain seperti kandang seperti ini, puyuh dapat betah tinggal di dalam kandang ini dan tidak stres. Dan mereka akan dikasih dengan pasir zeolit supaya mereka bisa mandi pasir, dan ada tempat untuk bersarangnya, untuk duduk-duduk juga, untuk nongkrong di atas batu bata, dan juga ada tempat untuk bersembunyi di sarang bentuk gua.
Ini adalah hasil akhir dari kandang yang kita hias tadi, yang sudah kita dekorasi. Ada pasir zeolit, ada tempat minum, ada tempat makannya, tempat minum, kita kasih bata buat ganjel sarangnya, ada rumah-rumahan, nah ternyata ada tempat ngumpetnya juga. Semoga tutorial ini bermanfaat buat para penggemar pencinta burung batu hias, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel kami di Bang Kuil Farms, like dan subscribe. Sampai jumpa pada konten berikutnya, semoga bermanfaat.